Mohon maaf Bapak Ibu karena kami terlempar keluar dari Zoom. Ya, mohon maaf sekali lagi. Tadi saya mengatakan ada alas bukan alas hak ya, alas hak itu biasanya geran. Jadi alas naskah itu yang pertama sekali karas yang saya katakan tadi dari batu atau dari kayu yang tebal ya biasanya itu ini untuk menuliskan naskah kuno. Tapi kita ketahui juga nenek-nenek kita atau bapak ibu kita yang dahulunya menggunakan eh, ini batu loh namanya. Batu loh itu adalah batu yang digunakan untuk menulis karena dulu belum ada kertas, jadi ditulis ini dengan lidi, lidi yang berasal dari pohon aren, kemudian bisa dihapus tulisannya, bisa ditulis kembali. Ya, sekarang sudah tidak kita jumpai lagi. Ada lontar, lontar itu dari daun, kemudian inilah bentuk contoh dari daun lontar yang sudah ditulis ini. Pohon lontarnya seperti ini, ya. Kemudian ada naskah yang beralaskan naskah dari tanduk, biasanya ini naskah Batak atau naskah Kerinci, ya. Ada naskah yang ditulis di duluang kulit kayu, ya, naskah Jawa atau ya, orang Mesir juga menuliskan naskah seperti daluang ini, tapi mereka menuliskannya di papirus ya. Jadi papirus ini setelah kami ke Mesir, kami mengetahui bahwasanya papirus ini ada kertas papirus yang asli diambil dari daun papirus, pohon papirus, ada juga yang diambil dari batang pisang. Jadi batang pisang ini sedemikian rupa dipres, kemudian dijemur, dia mirip dengan papirus. Jadi ini diperjualbelikan juga seperti papirus. Ya, jadi kalau beli naskah tulisan papirus sebagai oleh-oleh dari Mesir itu, ya kita harus mengetahui dulu apakah ini asli dari papirus atau dari daun pisang. Ya. Naskah bambu yang ditulis di bambu berupa naskah Batak yang seperti ini ya. Kalau kita jalan-jalan ke Danau Toba misalnya atau ke tempat-tempat barang-barang antik maka ada juga kita ketemu dengan bambu yang kecil seperti itu ya. Tapi anak sekarang dia tidak tahu bahwasanya itu adalah tulisan Batak yang ditulis dulunya bersejarah sebagai naskah. Mereka pakai saja sebagai kalung. Ya. Dan naskah yang berbentuk bambu ada tutupnya ini. Ya, sekarang ini kalau eh, kita perhatikan mungkin ada di rumah ada apa di rumah orang-orang yang mengerti naskah ya. Jadi naskah Batak itu ya. Kalau di Mesir dia buat juga dari seperti bambu tapi dari kayu kemudian dia tulisin. Nah, ini fungsinya sudah tidak lagi sebagai naskah, tapi fungsinya beralih sebagai tempat pensil, tempat pulpen, tempat perhiasan. Ya, jadi sudah beralih fungsi. Baik, ketan HPS yang tadi berasal dari Eropa, kita lihat di sini sudah ada iluminasinya, Ibu Bapak sekalian. Karena iluminasi itu adalah hiasan pinggir naskah. Kemudian ilustrasi itu adalah hiasan atau gambar yang berada di dalam naskah. Jadi iluminasi dan ilustrasi ini adik kakak sebenarnya. Beradik kakak. Baik, gambar ya. Gambar kita ketahui semuanya itu gambar, tapi dalam penelitian naskah kuno ada gambar yang terdapat pada naskah itu yang kami sebutkan sebagai ilustrasi dan sebagai iluminasi. Ilustrasi adalah gambar yang ada dalam teks yang berfungsi untuk memperjelas identifikasi tokohnya, kemudian jalan cerita yang ada di naskah itu memperjelas makna teks yang ada di dalam naskah. Kemudian kalau ilustrasi diberikan pada halaman-halaman tertentu saja dan memuat tentang tokoh, jalan cerita juga makna teks. Ilustrasi pertama sekali dibuat
dalam bentuk apa yang bahannya dari emas, kemudian dicetak tipis, ditaruhkan di dalam naskah. Ini biasanya naskah raja-raja. Ya, jadi ada yang penting, surat yang penting diberikanlah apa tanda emas di situ. Ya, kalau tidak sebagai lempengan emas, juga dia diberi taburan emas. Jadi untuk eh, perhiasan naskah itu. Iluminasi adalah gambar yang berfungsi sebagai pembingkai sebuah naskah. Lazimnya terdapat pada halaman 1 dan halaman 2 naskah. Ya, ada juga iluminasi yang di seluruh naskah. Ya, kenapa? Karena penulisnya ingin menjadikan naskah ini lebih indah. Jadi setiap pinggirannya itu diberi garis. Ya, kalau kita perhatikan pada Al-Quran atau kitab-kitab lama dari kitab-kitab Melayu, maka dia diberi iluminasi dengan perhiasan dari gambar-gambar dari bunga, dedaunan, kemudian tangkai, ya, bentuk-bentuk alam tapi tidak dalam bentuk binatang. Kenapa? Karena dalam bentuk binatang ini pantang untuk dibuatkan gambar atau iluminasi naskah keagamaan. Ya, iluminasi itu ada 3 jenis sebenarnya. Ada yang disebut dengan artlaw, yaitu membingkai keseluruhan teks. Ada unwan, namanya dekorasi yang terdapat pada bagian atas teks saja. Ya, kalau Anda sekalian pernah membaca Grand misalnya. Nah, ini dibuat iluminasi tapi di tengah-tengah naskah di atas, ya. Jadi namanya unwan. Kenapa unwan? Di dalam bahasa Arab unwan ini artinya penomoran. Jadi ada kalanya juga naskah itu diberi nomor, ya. Maka disebut dengan dekorasinya unwan. Ada samsa atau dekorasi yang terdapat di tengah teks berbentuk oval biasanya. Hal ini banyak terdapat pada naskah Arab dan naskah Melayu. Ilustrasi dan iluminasi, ya Bapak Ibu. Ya, jadi tangannya terlalu lebar, pindah apa hurufnya. Iluminasi pada naskah Karo. Ini saya ungkapkan naskah Karo karena ada teman kami, Bu Nur Hayati M. Hum dan kawan-kawan dari Fakultas Ilmu Budaya USU yang meneliti tentang naskah Karo. Jadi iluminasi ini dibuat dalam inovasi baru yang direvitalisasi dalam berbagai bentuk. Di antaranya dalam bentuk souvenir, berupa t-shirt, ada apa apa namanya tas, ada gambar dinding, ada dompet dan sebagainya. Ini akan berguna sebagai kenang-kenangan bagi masyarakat yang mengunjungi Sumatera Utara. Kemudian tanpa terasa ini juga menghidupkan kembali, merevitalisasi naskah-naskah kuno yang dikenal oleh masyarakat banyak. Tapi memang sekarang ini kita kurang mensosialisasikan, ya, kepada anak-anak kita yang berada di SMA, di SMP, ya, di SD, bahwasanya inilah naskah kuno kita. Jadi itu yang kurang. Bagi mahasiswa dia hanya sebentar saja di universitas, Bapak Ibu. Ya. Kalau dia berminat untuk naskah, maka dia memperhatikan naskah itu. Tapi kalau tidak, dia akan sepintas lalu saja 1 semester akan mendapatkan mata pelajaran filologi misalnya, habis itu enggak lagi. Jadi kurang sekali sebenarnya perhatian kita tentang naskah. Jadi saya sangat bergembira karena pemerintah, terutama Bapak Ibu yang berada di Perpustakaan Nasional dan Perkumpulan Manasa ingin menghidupkan kembali bagaimana kita mensosialisasikan naskah. Penelitian diadakan oleh Ibu Dr. T.M. Hum dan kawan-kawan dari Fakultas Ilmu Budaya USU mencoba menginventarisasi iluminasi dan aksara naskah kuno Karo. Ya, hasil inventarisasi itu dirancang menjadi desain gambar yang tadi sudah ada di atas, kemudian menjadi master template gambar-gambar souvenir khas Karo. Iluminasi ini juga
diambil dari Museum Tanah Karo, Museum Karo. Jadi naskah yang disimpan oleh masyarakat pemilik naskah itu sendiri. Ya, naskah yang terkumpul ditabulasikan, kemudian berdasarkan kelompoknya, lalu iluminasi ini yang terpilih ya dikategorikan, disusun kembali sedemikian rupa sehingga ini menjadi hasil penelitian dan kemudian dicetak ya, direvitalisasi. Nah, naskah kuno Karo itu ditulis dengan media kulit kayu biasanya ya, yang berada di Museum Pusaka Karo, Brastagi. Ya. Ada 4 naskah yang ditemukan oleh kawan-kawan dari Fakultas Ilmu Budaya ini. Ada, mohon maaf Bapak Ibu yang orang Karo atau orang Batak, jadi saya kurang fasih menyebutkan barangkali. Ada Pudah Panja Kahini Pangaluari. Kemudian ada naskah Puda Nirajahni Persamburaan Tamainun. Ada naskah yang berjudul Pudahni Nambar Si Mangarap-rap. Kemudian ada Punahni Padi Mbedu Igam Mbeya Diatuma Lakadi Pangembalang. Ya. Jadi untuk mendapatkan dan membaca keempat naskah ini sebenarnya kerja berat bagi Bu Nurhayati dan kawan-kawan. Ya, kenapa? Karena sudah tidak banyak orang lagi yang mengetahui bagaimana membaca aksara Karo. Kemudian apa sih ciri khas aksara Karo? Ada kalanya aksara Karo ini bisa bercampur dengan aksara yang lain. Kenapa? Karena ada pengaruh bertetangga, misalnya orang Karo yang bertetangga dengan Dairi, dengan Batak, ya, sehingga Batak Toba. Jadi ada percampuran bahasa di sana, ada percampuran ini pula, ada percampuran aksara. Ya. Jadi kita bisa menyaksikan di sini bentuk-bentuk iluminasi naskah Karo. Ya, ada yang bentuknya seperti apa? Kalau orang Karo mengatakan tapak Nabi Sulaiman ya, yang seperti iluminasi naskah 1 yang berada ini. Ya. Kemudian ada yang petak-petak seperti ini, hampir semua naskah menggunakan rajah yang seperti ini, ya. Ada rajahnya petak-petak, kemudian mempunyai arti sendiri bagi orang yang meneliti filologi yang sudah pasti benar dengan bahasanya, kemudian yang sudah terlibat mendalam tentang naskah-naskah dan iluminasi naskah ini. Nah, pada buku kedua, sebenarnya naskah kedua ini dijumpai rajah seperti ini atau iluminasinya. Bisa juga dia terletak di dalam. Kalau dia terletak di dalam, maka dia menjadi ilustrasi. Ya. Kalau dia terletak di pinggiran naskah, dia menjadi iluminasi. Ya. Iluminasi pada naskah 2, nah seperti ini ada di yang sendiri itu barangkali dia seperti lipas, ya, kecoa. Jadi macam-macam bentuk yang ada pada naskah lama ini, tapi mempunyai arti sendiri. Ada bintang. Kenapa ada bintang? Karena bintang ini menggambarkan bahwasannya naskah yang ditulis ini berdasarkan keagamaan. Jadi kenapa ada benda-benda langit? Kenapa ada misalnya seperti pohon, ya? Kenapa ada yang seperti batu? Ya, ini mempunyai arti sendiri, apalagi naskah-naskah yang berisikan pengobatan. Jadi ini biasanya para datu yang tahu, seperti yang dikatakan oleh Pak Rusmin Tumanggor ya pada pertemuan kedua kita yang lalu. Jadi saya sangat tertegun untuk menjelaskan apa yang dijelaskan oleh Pak Rusmin Tumangor, ya, Tumanggor, ya. Nah, ini ada naskah yang ketiga yang punya iluminasi yang berbeda lagi, ya.
tentu di zaman dahulu ada kajian tersendiri tentang ini. Kita sekarang tinggal mengikuti apa yang dikaji mereka, ya. Tapi kalau hiasan iluminasi yang sekarang ini tentu sesuai dengan selera orang sekarang. Nah, keindahannya itu akan berbeda. Nah, saya melangkah ke jenis iluminasi pada naskah Melayu dan naskah Arab yang banyak sekali sebenarnya terdapat di Nusantara. Ya, ada arlau yang seperti hiasan di pinggiran Al-Quran, ya. Kemudian ada samsah, begitu juga. Ya, samsah ini kalau sekarang kita melihat ada perayaan Hari Aksara Nasional, perayaan kemerdekaan misalnya, maka akan ada twibbon seperti itu. Jadi tinggal isi aja di dalamnya apa. Apakah gambar kita, apakah tulisan, ya. Jadi samstahid seperti itu. Bentuk ukiran pinggir ini di dalam naskah Melayu biasanya dari bunga, ada bunga melati, ada bunga tanjung, ada apa pakis, kemudian ada daun kangkung, kangkung melilit, biasanya ada pucuk rebung, ya kan? Banyak sekali ini terdapat di naskah-naskah yang berada di Sumatera, Sumatera Timur, ya. Kemudian di Sumatera Selatan, ya, naskah di Sumatera Barat. Ya. Nah, kemudian ada satu lagi yang ulwan, tulisannya turun ke bawah, dia tersembunyi Bapak Ibu. Jadi ini periasan bagus, ya. Karena kita sudah jarang membaca tulisan Arab Melayu, maka agak lama membacanya. Perhiasan bagus. Apa isi dari perhiasan bagus ini? Mungkin ada pesan di dalamnya sebagai nasihat. Ini dikatakan ulwan karena ada penomoran di atas. Ya, ada penomoran di atas. Nah, yang di tengah-tengah ini sebenarnya adalah ilustrasi. Yang di atas ini adalah iluminasi. Yang di sampingnya ini iluminasi. Di sini menjadi ilustrasi. Baik. Contoh ilustrasi yang lain menggambarkan adegan dalam naskah, ada rubrikasinya dan ada inisialnya. Ya, kalau kita membaca buku lama yang berjudul Kalilah wa Dimnah dalam bahasa Arab yang asli, maka ilustrasinya seperti ini. Ya. Ada gambar serigala, kemudian ada gambar manjangan, ya. Jadi biasanya serigala ini adalah lambang orang yang ganas dan suka menipu. Tapi kalau manjangan ini dia adalah gambar yang sopan kemudian cerdik. Ya. Kemudian gambar orangnya seperti ini, kenapa ya kok kayaknya seperti wayang? Ini sudah dimasukkan ke dalam naskah kuno, naskah Jawa. Tapi kalau di dalam naskah Arab, dia juga hampir seperti ini, tapi hidungnya mancung, seperti itu ya kan. Jadi dahulu penggambaran ini tidak sesempurna sekarang ini. Sekarang ini sudah berubah lagi, naskah ini rubrikasinya, ada ilustrasinya, ada iluminasinya, sudah digunakan dengan digital. Baik Bapak Ibu, nggak ada lagi. Nah, ilustrasi pada naskah memiliki pola tertentu dan mempunyai nilai dan norma, ada aturannya, ada filsafat hidup masyarakat tertentu yang dikaitkan dengan ilustrasi ini. Terkait juga dengan komunikasi, ada sistem nilai, peran tata sosial, budaya, dan menjadi pedoman masyarakat. Kemudian ada faktor enkulturasi, ada akulturasi, ada sinkretisme sebenarnya Bu. Ada asimilasi yang disebabkan persilangan budaya tergambar pada ilustrasi ini. Misalnya ilustrasi Nusantara akan mengandung unsur budaya Hindu, ada budaya Islam, ada budaya kolonial, ada artistiknya juga, ya kan. Kemudian apa ya nilai iluminasi dan ilustrasi pada naskah? Ya, nilai-nilainya akan terkait pada adat istiadat.
adat istiadat lokal, kemudian terkait dengan daerah berupa kearifan lokal. Terkait pula pada siapa yang menulis naskah itu. Karena seni penulisan naskah itu akan digoreskan oleh orang yang menulis naskah. Jadi kita sebagai penikmat naskah, peneliti naskah, pembaca naskah hanya melihat apa yang sudah ditulis terdahulu. Terikat pula kepada masa mana naskah itu ditulis, ya. Jadi akan berkembang iluminasinya, akan berkembang pula ilustrasi. Yang keempat, terikat pada masyarakat mana yang menggunakan naskah tersebut. Jadi kalau tadi kita meninjau naskah Batak Karo, maka dia akan ada raja seperti itu. Kalau naskah Melayu tadi ada Ulwan, ada samsah seperti itu ya, ada seperti pinggiran Al-Quran yang sekarang kalau di MTQ diperlombakan untuk membuat iluminasi Al-Quran ini ya. Tapi kemarin saya lihat di MTQ Malang, MTQ Nasional Mahasiswa di Malang yang ke-17, maka ukiran kaligrafi kemudian penghiasan di pinggiran naskah ini sudah berbau modern dan mereka ingin mengingat daerah mana mereka tinggal, maka ada lebih banyak ya. Jadi gambarannya itu adalah ukiran-ukiran dari bentuk kebudayaan Jawa. Ya. Atau mungkin juga orang-orang yang berlomba, anak-anak yang berlomba di MTQ ini, karena jurinya itu orang Jawa, pastinya yang dari Malang atau dari Malang sekitarnya, maka mereka untuk memikat hati penilaian naskah ini, maka dia menulisnya dengan warna kebudayaan Jawa. Misalnya akurat pada naskah Jawa kuno yang berisikan obat-obatan, jamu, kecantikan yang diaplikasikan oleh Ibu B.R.A. Muriati Sudibyo dalam produk Mustika Ratunya ini, sebenarnya beliau adalah seorang filolog yang bergelar profesor juga, dan beliau meneliti naskah-naskah ini di kerajaan karena beliau adalah anak raja ya Solo. Kemudian beliau juga meneliti bahan-bahan kecantikan dan jamu-jamu ini yang sudah dipakaikan, diuji cobakan kepada mbok-mbannya. Mbok-mban ini adalah orang-orang yang membantu di kerajaan tersebut. Ya, kalau dia berhasil, mukanya sudah kinclong, pakai alat kecantikan ini, bedaknya itu ya atau minum jamunya itu sudah menjadi singset, kemudian wajahnya halus atau kulitnya menjadi halus, ya rambutnya menjadi bagus, maka ini ditulis kembali oleh Bu Muriati Sudibyo yang diabadikannya ya sebagai naskah Jawa kuno dari kerajaan itu untuk diturunkan pada generasi berikutnya. Ya, jadi ini sudah nyata-nyata bagi kita bahwasanya naskah itu berguna, ya. Bisa kita katakan seperti ini ya Bapak Ibu, ya. Saya ingin mengungkapkan sebuah pantun mengakhirinya pembicaraan kali ini adalah merah kimono kain tenunan, merah berseri indah menawan. Naskah kuno bukan mainan, naskah berisi ilmu pengetahuan. Ya. Baik, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Rahimah sebagai pemateri pertama yang sangat luar biasa memberikan pengetahuan kepada kita semua. Kita lanjut ya Bapak Ibu kepada pemateri kedua, kepada Ibu Roberta Julu. Saya persilahkan Ibu, mungkin 30 menit. Boleh Ibu Roberta, saya persilahkan. Terima kasih banyak. Selamat siang kepada semua peserta, Bapak, Ibu, teman-teman yang saya hormati. Yang pertama, aku mau juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Perpustakaan Nasional Indonesia atau juga USU Universitas Sumatera Utara atas undangan ini saya bisa menjadi pembicara dalam acara hari ini, kita hari ini. Dan terutama aku mengucapkan terima kasih kepada Ibu Mariana Boru Ginting yang saya hormati.
Yang saya hormati juga Ketua Asosiasi Manasa Bapak Munawar Holi, dan juga yang saya hormati juga Tandang Kana dari Ketua Asosiasi Ibu Tatri Widayanti. Dan saya hormati juga teman-teman rekan-rekan dari Perpustakaan Nasional, terutama Bang Joshua Purba yang sudah mengundang saya menjadi pembicara dalam acara ini, dan juga Bapak Kang Aditya Gunawan sebagai juga ketua dari bagian pernaskahan Perpustakaan Nasional. Dan terima kasih banyak semua kepada undangan untuk acara hari ini. Let me share screen sebentar. Jadi lihat. Nggak bisa lihat. Mohon bilang kalau tampil screen atau belum. Sudah, Bu, sudah tampil. Oke, terima kasih banyak sekali lagi. Memang saya merasa sangat terhormat menjadi pembicara dalam acara ini, karena menurut saya topik ini sangat penting dibahas secara dalam, secara panjang lebar. Karena yang pertama, pada umumnya kita sebagai filolog, pada umumnya kita selalu kasih perhatian yang lebih dalam kepada teks-teks yang kita temukan di naskah. Jadi aspek seperti ini, ilustrasi atau iluminasi yang kita sudah lihat dari pamerannya dari Ibu sebelumnya, merupakan salah satu topik penelitian yang mungkin bisa kita bilang masih baru dalam kajian filologi atau kajian kodikologi pada umumnya. Tapi paling juga, terutama dengan kasus Batak, menurut saya ini topik yang sangat penting dibahas, karena sama sekali belum ada penelitian sama sekali tentang topik ini. Walaupun menurut saya ilustrasi gambar-gambar sudah menjadi ciri khas dari naskah Batak, dan sejak awal memang sudah merupakan salah satu aspek yang sudah membuat orang lain tertarik untuk naskah Batak. Terutama misalnya dengan orang luar, banyak orang dari luar tanah Batak yang datang ke sana untuk beli naskah. Pada umumnya banyak sekali orang dari barat yang mereka tidak tahu, tidak bisa membaca aksara Batak, tidak tahu isinya teks. Tapi keadaannya gambar-gambar ini sudah menjadi salah satu aspek yang membuat mereka tertarik sampai saat mereka mau beli naskah ini dan bawa ke sana. Jadi, walaupun memang ini topik yang sudah lama jadi titik perhatian, sampai sekarang belum ada penelitian yang sangat dalam, yang sangat komplit tentang macam-macam ilustrasi dan gambar yang kita temukan dalam naskah ini. Jadi memang saya senang sekali hari ini dikasih kesempatan untuk bicarakan topik ini. Tapi walaupun juga untuk saya ini tidak merupakan fokus pokok dari penelitian saya, tapi untuk acara ini saya sudah coba mengumpulkan beberapa data untuk membahas topik ini sebaik mungkin. Pintu masuk yang saya mau pakai adalah membahas sebenarnya apa kata dalam bahasa Batak menggambar, atau bagaimana diterjemahkan dalam bahasa Batak istilah menggambar, digambar. Dan satu teks yang saya sudah temukan dalam satu naskah berikan kita contoh yang paling jelas. Kita lihat di teks ini ada dua kata yang dipakai untuk menunjukkan praktis di akte atau untuk menggambarkan sesuatu. Ada kata da suraton atau juga dipakai sebagai alternatif, sebagai alternatif kata daraja on. Kata da suraton berasal dari kata surat sebagai kata dasarnya. Dan kita tahu memang dalam bahasa Batak kata surat paling sering diartikan dengan tulisan atau juga sistem tulisan Batak sendiri. Namanya surat Nasapulusia, jadi surat aksara yang 19.
Tapi sebenarnya kata surat ini adalah kata yang kita temukan dalam beberapa bahasa Austronesia dan misalnya juga di bahasa Jawa kuno dipakai dengan dua arti, tulisan dan juga gambar, sama seperti juga di bahasa Batak. Kata yang kedua yang dipakai adalah kata darajahon, dan itu berasal dari kata dasarnya raja, yang seperti kita sudah dengar tadi dari pamerannya Ibu. Raja itu adalah kata dalam bahasa juga Melayu kuno yang dipakai untuk menunjukkan gambar-gambar yang kita temukan dalam naskah yang bersifat magic, seperti naskah Batak atau juga di naskah Melayu. Jadi dua kata ini dipakai secara alternatif untuk menunjukkan the practice, the act of menggambar sesuatu, surat dan raja. Dan menurut saya kegunaannya dua kata ini sebagai alternatif menunjukkan secara langsung apa sebenarnya fungsinya dalam gambar-gambar yang kita temukan di naskah Batak, yaitu ada hubungan yang sangat kuat, yang sangat strong di antara tiga hal. Tulisan, gambaran, dan juga fungsi magic, kekuatan. Dan satu bukti lain untuk mendorong ide ini adalah ada satu teks yang menurut saya sangat jelas menjelaskan tiga aspek ini. Teks yang namanya Pagar Surat Nasal Pulusia. Jadi satu teks yang memakai aksara-aksara Batak, induk Batak untuk menjadi magic sendiri. Dan kita lihat memang di samping teks kita temukan induk surat Batak sendiri yang menjadi gambar. Jadi mereka disamakan dengan beberapa perkiasan untuk menjadi mereka juga raja dan gambaran. Atau satu contoh yang lain di sisi kanan, kalian bisa lihat di sini, ada satu gambar yang saya temukan di satu naskah di Perpustakaan Nasional, di mana kita lihat ada gambar yang lumayan besar dengan satu naga yang besar sekali, dan bagian di dalam naga ini, di dalam ular ini, diisi dengan setiap induk surat Batak dari Ha, Ba, Pa, Na, Ka, dan semuanya. Dan ini berulang-ulang beberapa kali sampai saat semua badan dari ular ini sudah dipenuhi. Dan menurut saya ini memang dua contoh yang sangat jelas menunjukkan bagaimana konsep di antara sistem tulisan, gambaran, dan kekuatan menjadi satu aspek yang sangat kuat, satu bagian dan sangat penting untuk mengerti apa fungsinya illustration, gambar-gambaran dalam konteks naskah Batak ini. Sesudah ini aku sudah coba merumuskan, mengkategorisasi ragam ilustrasi atau sedikit lebih generik element grafis yang kita temukan dalam naskah Batak dalam tiga kategori. Yang per kategori pertama saya coba pakai istilah penunjuk teks, yaitu adalah dua jenis grafik yang dalam bahasa Batak namanya Binduna Godang atau Binduna Mehmet, yang dipakai untuk menunjukkan bagian-bagian tertentu dalam teks. Bindu adalah salah satu kata yang berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya titik. Nagodang dalam bahasa Batak yang besar, dan ini dipakai untuk menunjukkan awal mula satu naskah atau permulaannya teks yang baru. Atau Binduna Mehmet, jadi titik yang kecil yang dipakai untuk membagi satu teks dalam beberapa bagian yang lebih kecil. Untuk contoh-contoh Binduna Godang yang dipakai untuk permulaannya teks, permulaannya naskah, ini juga ada kita banyak bervariasi. Kadang-kadang kita temukan Binduna Godang yang sebesar sama dengan halaman sendiri, atau kita lihat di contoh di paling atas di sini sebesar sama seperti satu garis, atau bisa menjadi lebih besar dari satu garis dan 2, 3, 4 garis seperti yang di foto yang kedua, atau foto yang ketiga paling bawah, Binduna Godang digambarkan di tengah halaman dan terus teks mulai di samping.
Waktu Bindu Nagodan dipakai untuk memisahkan satu teks dari satu teks yang mau berakhir dengan satu teks yang baru mau mulai, bisa terjadi bahwa misalnya ada kadang-kadang bindu yang sebesar, yang lumayan besar, di mana memang jadi ada jauh berbeda dari bagian sebelumnya yang sesudah, atau dari contoh yang kita lihat di foto lebih bawah, bisa terjadi bahwa sebenarnya bindu godang ini ditulis, digambarkan sama dan mengikuti garis sama seperti tulisan. Dengan bindu Namemet, seperti sudah saya tadi bilang, memang dipakai untuk membedakan bagian-bagian dalam satu teks. Jadi misalnya kalau si penulis mau membedakan satu kalimat dengan kalimat berikutnya karena memang punya makna yang berbeda, dia akan menunjukkan awalnya kalimat ini dengan bindu Namemet. Dengan bindu Namemet kita punya banyak variasi sebenarnya. Saya sudah coba kasih beberapa contoh kalian bisa lihat ada potongan dari beberapa naskah sisi kiri bawah, dan ada paling gambar ada bindu yang paling simple yang bentuknya memang kecil sebagai 3 atau 4 bulat kecil, atau bisa jadi ada bindu Namemet yang sedikit lebih berkiasa yang punya garis-garis lebih besar, atau bisa juga jadi bahwa dikasih warna di dalam bindu seperti yang paling kanan, atau juga misalnya kadang-kadang dari bindu sendiri ada satu garis hitam atau lebih besar dengan warna merah untuk lebih jelas memisahkan bagian-bagian dari teks. Memilih bindu Namemet yang mana mau dipakai sebenarnya kelihatan sepertinya si Datu waktu dia menulis naskah punya kebebasan yang lumayan besar, jadi dia bisa memilih apa yang dia mau pakai. Tapi dalam penelitian saya terakhir ini saya sudah saya bisa mengerti bahwa sebenarnya ada beberapa teks di mana datunya kalau dia mau membedakan informasi yang dia mau lagi tulis dalam teks ini, dia pakai bindu yang berbeda, bindu Namemet yang berbeda. Jadi satu bindu dengan satu informasi, bindu yang berbeda dengan informasi yang berbeda, dan pattern ini akan dipakai selama sampai teks berakhir. Untuk kategori yang kedua, saya masukkan tabel ramalan. Karena memang ikuti fungsi yang naskah Batak memiliki, jadi adalah naskah yang menyimpan teks-teks untuk berisi dengan petunjuk-petunjuk untuk si orang datu, untuk membuat beberapa acara untuk meramal masa depan. Sangat penting untuk melengkapi informasi yang ditulis dalam teks adalah tabel-tabel yang mereka pakai atau mereka menggambarkan dalam naskah untuk melengkapi prosedurnya. Yang paling terkenal mungkin, yang paling sering kita temukan adalah tabel yang namanya Pormamis, terkait dengan teks Pormamis, yaitu adalah salah satu teks untuk meramalkan masa depan berdasarkan 5 dewa-dewa yang sudah diasosiasikan dengan 5 bagian dalam satu hari. Dan dalam tabel ini kita bisa lihat memang ada setiap sel punya aksara Batak sendiri, jadi ada aksara Sa, Ba, Ma, dan setiap aksara ini disamakan dengan dewa-dewa. Jadi aksara Ma untuk Dewa Mamis, aksara Ba untuk Bisnu, dan seterusnya. Ini memang tabel yang paling terkenal, tapi ada banyak sekali tabel yang kita bisa temukan. Satu contoh yang saya temukan di naskah di Perpustakaan Nasional, kita bisa lihat sisi kiri paling atas, yang menurut saya itu mirip dengan tabel Pormanis, karena masih di sana kita lihat ada aksara Batak yang sama, Ma, Sa, Ba, tapi kali ini terkombinasi dengan bentuk-bentuk yang menurut saya mirip dengan bulan. Jadi bisa jadi juga ini tabel untuk meramalkan masa depan berdasarkan posisi bulan.
Yang di bawah misalnya satu tabel yang lain yang sedikit kurang jelas karena masih ada bentuk yang seperti bulat tetapi posisinya berbeda-beda. Atau di sisi kanan dua tabel ini saya juga temukan di naskah di Perpustakaan Nasional pada akhir teks yang terkait dengan bagaimana caranya untuk membunuh musuh kita. Jadi dalam tabel ini yang paling kanan tengah kita lihat ada beberapa bagian di mana ada dua aksara Batak mate, jadi mati dalam bahasa Indonesia. Jadi memang bisa kita bayangkan bahwa tabel ini dipakai untuk mengerti kapan atau gimana caranya musuhnya akan mati. Satu tabel yang lain yang saya suka sekali adalah satu tabel ini yang kita lihat di foto yang saya temukan dalam dua naskah sampai sekarang. Satu di Perpustakaan Nasional yang kiri atas, kanan bawah saya temukan di Belanda di Museum Volkenkunde di Leiden. Dan menurut saya yang pertama yang sangat yang bikin saya sangat heran adalah persamaannya di antara dua tabel, memang mirip sekali. Dan mereka ditemukan sebagai penutup salah satu teks untuk meramalkan masa depan berdasarkan angka-angka nomor. Yang kita lihat juga misalnya di sini ada kombinasi antara Indo-Surak Batak, Haka, Mana, Ra dalam tabel pertama dengan beberapa bulat-bulat yang menurut saya menunjukkan angka. Jadi mengkombinasikan dua elemen ini, aksara Batak dan angka untuk sama sekali untuk meramalkan masa depan. Sebagai tabel yang terakhir, saya juga mau bahas sebentar peralahan, karena memang ini peralahan kita selalu bilang adalah kalender, tradisional kalender untuk orang Batak zaman dahulu, tapi sebenarnya itu juga punya fungsi untuk meramalkan masa depan. Nggak pernah memang dipakai untuk menghitung hari ini, hari berapa ke bulan keberapa, tapi memang untuk lihat kalau ada mau direncanakan acara apapun, untuk melihat kalau memang ini hari yang bagus atau tidak bagus, dipakai tabel ini. Dan kalau kita lihat memang ini adalah replika dari satu peralahan, di mana di tengah memang ada bentuk-bentuk yang mirip seperti serangga, dan dicampur juga dengan beberapa aksara Batak. Jadi untuk crossing, apa namanya, lihat garis